deg-degan. Jadi ikuti jejak saya. Jejak petualang. Mumpung laut lagi surut, pagi-pagi kayak gini saya sama ibu-ibu dari Desa Sanggaran kita mau cari kerang. Petualangan kali ini membawa saya ke Kebumen, Jawa Tengah. Hampir seluruh garis pantai Kebumen merupakan tebing dan karang. Sehingga kaya akan gua pesisir yang menjadi rumah burung walet. Hari ini saya mau ikut masyarakat untuk mengunduh walet. Salah satu profesi yang ekstrim banget menurut saya. Gua waletnya karena di dalam dan yang bikin bahaya adalah kondisi ombak di sini. Jadi nggak pernah bisa diprediksi, kadang kecil tapi kadang bisa besar banget. Jadi kita kejar-kejaran nih sama kondisi ombak. Doain lancar ya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ganasnya Laut Selatan Pulau Jawa memang sudah tersohor. Namun di balik tebing-tebing karang ini tersimpan hasil komoditi alam termahal di negeri ini. Tantangan langsung menghadang. Perjalanan menuju titik sarang sangat berbahaya. Kami harus berjalan menyamping dengan menahan hempasan ombak dari bawah. Sekarang kita lagi pasang tali pengaman dulu. Dan pengamannya itu benar-benar cuma yang saya pakai, life vest dan ini, satu tali tambang. Jadi kalau ombak besar datang, kita harus pegang erat-erat sama tali ini. Tali pengaman yang dipasang cukup memudahkan saya untuk terus masuk ke dalam goa. Semangat! Nah, biasanya kalau ngunduh walet memang personilnya banyak. Jadi hari ini saya bawa sekitar 8 orang. Untuk melakukan pekerjaan menantang ini, selain keberanian, kerjasama tim pun sangat dibutuhkan. Di atas goa sudah terlihat sarang burung walet yang siap untuk dipanen. Dibantu dengan lampu senter dan sebilah bambu, saya dan para pengunduh mulai menyusun bambu untuk mengambil sarang burung walet. Ombaknya makin gede karena ini kita udah mau aku pasang, jadi makin tinggi airnya. Harus bertahan, pegang apapun yang bisa dipegang. Aduh, kakak naiknya. Posisi bambu sengaja dibuat segitiga agar kokoh saat dipanjat oleh pengunduh. Tidak hanya itu, saya pun harus mengambil pijakan yang kuat untuk dapat berdiri agar tidak terjatuh. Saat arus sedang kencang, posisi tubuh harus kokoh menahan hempasan air yang mencapai 4 meter. Memanen sarang burung walet memang butuh nyali tinggi. Inilah yang membuat harganya sangat mahal. Rintangan demi rintangan harus dilalui. Merambat di bebatuan karang yang tajam, licin, dan terjal.
Belum lagi dengan kondisi ombak dan angin laut. Semakin sore, ombak semakin tinggi dan air laut akan pasang. Kami harus segera bergerak. Ini udah nggak memungkinkan lagi kita untuk melanjutkan pencarian karena kan airnya udah naik, sudah mulai untuk keluar. Jadi demi keselamatan diri kita harus keluar pada keluar yang belakang lebih aman. Satu sarang burung walet bisa mencapai harga Rp300.000. Selain itu, kami juga mendapatkan sarang burung seriti. Namun harganya hanya setengah dari sarang walet. Pokoknya tadi waktu di atas saya ambil aja semua yang bentuknya sarang. Nah ini bedanya, ini siriti, ini sarang walet. Bedanya kalau siriti sama-sama dari liur sebenarnya ya Pak. Iya, Cuma dia ada campuran rumput-rumputnya. Nah ini yang harganya tinggi nih, walet. Karena dia semuanya dari liur. Habis ini biasa dikeringin, habis itu baru dijual. Angin kencang, Samudra Hindia sekarang benar-benar ada di depan mata saya. Hari ini saya akan mencoba memacu adrenalin lagi dengan cliff swing. Jadi lompat di antara dua tebing. Ini lagi proses pencarian tempat yang tepat untuk pasang talinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengayun bebas di antara dua tebing dengan pemandangan laut membentang luas di bawah sana. Benar-benar menguji adrenalin saya. Cliff swing sekilas mirip dengan bungee jumping. Bedanya ada sensasi mengayun. Ini dia yang menjadi tantangan tersendiri. Tak hanya sekedar melompat dari ketinggian. Celah tebing yang berdampingan sama tinggi jadi syarat utama untuk melakukan aktivitas ini. Jadi akan selalu ada tali utama dan tali backup. Nah, tali yang putih ini tali utamanya. Saya harus cantelin karmantel yang ada di tali biru ke tali putih. Jadi nanti semuanya aman. Gantung nih ya, udah ya. Jenis tali karmantel digunakan karena memiliki karakter yang kokoh, lentur, dan mampu mengangkat beban sampai 1 ton. Tali pengaman utama udah. Tali yang warna oranye sama hijau itu untuk saya lompat. Kita tinggal pasang 2 tali lagi, jadi totalnya ada 6 tali. Padahal lompatnya cuma sekali. Nyali yang tinggi dan stamina yang prima menjadi poin utama yang harus diperhatikan. Selain itu, keamanan menjadi faktor penentu yang sangat penting. Helm dan pelindung tubuh wajib digunakan. Safety is always number one. Sekarang atau nggak sama sekali ya Mas nih. Semakin lama udah jantung saya semakin deg-degan. Jadi ikuti jejak saya. Jejak petualang. Jejak petualang. Lazimnya, cliff swing memerlukan lokasi tebing yang berbentuk jembatan. Namun di lokasi ini berbeda. Diperlukan tali penghubung karena 2 sisi tebing terpisah. Cliff swing merupakan bagian dari olahraga rope swing, aktivitas yang sangat bergantung pada perhitungan tali yang saling terhubung. Berayun di celah tebing tentu memiliki resiko yang berbeda, sehingga butuh perhitungan cermat, baik kekuatan antara tali maupun jangkauan di kedua sisi tebing. Terjunnya
menguji adrenalin. Ternyata saya loncat tinggi banget ya. Pemandangan dari atas ini, Samudra Hindia, ombaknya yang eksotis, anginnya yang kencang, gak akan pernah saya lupain. Jaring dan waring, dua alat yang disiapkan untuk menangkap ikan tawes di bendungan aliran sungai Bengawan Solo. Ini itu caranya yang paling efektif adalah waringnya harus terus-terusan bergerak. Jadi kalau udah lari nggak boleh berhenti ya mas? Kalau berhenti kenapa? Enggak, ikannya lari. Ikannya langsung lari. Sebelum ikannya lari, kita dulu yang lari kencang-kencang. 1, 2, 3. Wah, lihat hasil tangkapannya. Ini padahal baru sebentar, jadi kita manfaatin ikan yang berenang lawan arus ke atas. Nah, kita jaga, kita tutup pintu untuk berenangnya. Jadi mereka semua terperangkap di dalam ini. Lihat, banyak banget, padahal baru sebentar. Ikan bernama latin Barbonymus gonionotus ini terkenal dengan kelezatan dan kerenyahannya. Tak heran masyarakat berbondong-bondong untuk menangkapnya. Lumut yang licin menjadi tantangan. Tanpa alas kaki yang tepat, mustahil saya dapat bergerak dengan lincah. Namun karena baru pertama kali, tergelincir sudah pasti saya alami. Ini kayak main prosotan karena bawahnya ini lumut semua. Jadi kita panggil ikannya ke waring. Benar-benar persis kayak prosotan. Sebelum mulai menangkap, kami harus memastikan posisi ikan agar bisa mengatur strategi ke arah mana kami akan berlari dan mengepung ikan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, karena jika tidak, ikan akan berenang ke arah lain. Tawes paling banyak ditemui di Pulau Sumatera dan Jawa. Bahkan penyebarannya sudah sampai ke Sungai Mekong. Dalam satu hari, masyarakat di sini bisa mendapatkan hingga 100 kg ikan. Luar biasa, ini saya sama Mas Yadi kita baru 1 kali tangkap ya Mas. Iya. Ini berapa kilo Mas kira-kira? 15 kilo. 15 kilo, bayangin banyak banget. Kemarau juga menjadi musim menangkap patin. Masyarakat biasanya memasang jaring besar yang ditinggal 1 malam. Hasil yang didapat sungguh luar biasa. Waduh! Jadi tadi ada 2 tim. Ada yang nyari ikan tawes yang kecil-kecil yang tadi saya ikutan, tapi ada juga tim yang nyari ikan patin di tengah sungai. Dan hasilnya, tada! Ini ikan patin tergede yang pernah saya lihat. Ini dalam 1 kali tangkap ya mas? Saking banyak ikannya di sungai ini. Mas, kita bawa. Kalau lagi musim panen ikan seperti ini di bendungan, bapak-bapaknya akan cari ikan terus seharian. Nah tadi saya udah bawa nih sedikit buat dimasak barengan sama ibu-ibu. Hari ini kita masak apa Bu namanya? Masak pepes ikan tawes tuh, bumbunya lagi disiapin. Pasti enak, ikuti jejak saya, jejak petualang. Pepes ikan tawes sudah menjadi salah satu kuliner favorit di Bojonegoro. Mana Bu yang terakhir? Ini dia, ini pepes terakhir ditaruh di sini. Ini berapa lama Bu kita nunggunya? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Tapi ini pasti rasanya enak ya Bu ya. Soalnya udah pakai daun pisang, terus pakai gerabah juga. Nah, biar lebih cepat, tutupin lagi ini atasnya. Ikan tawes kaya akan kandungan fosfor yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Kandungan vitamin A-nya juga baik untuk kesehatan mata. Puas udah ini, makan ikan tawesnya. Tangkap sendiri, bumbuin sendiri, makan sendiri. Jadi berhasil nih ya kita makan pepes ikan tawes yang enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Saat air laut surut, hamparan lumpur di pantai ini bisa sejauh 3 km. Pergerakan kami untuk sampai ke tengah sangat terbantu dengan papan seluncur ini. Meski bentuknya sederhana, alat ini mempermudah kami melewati lumpur yang berat dan licin. Nah, ini kita full penuh mengandalkan tenaga kaki, termasuk kalau kita mau belok. Kalau mau belok berarti nah dari kaki juga tuh. Muter, belok. Jadi ini nggak kalah nih sama balap mobil, bisa berbagai manuver. Kebiasaan dan kecekatan para ibu ini patut diacungi jempol. Di saat saya masih menyesuaikan diri dengan alatnya, ibu-ibu ini sudah mendapatkan banyak kerang darah. Nah, yeay, ini dia nih. Semuanya dapat, aduh. Saya yang terakhir dapat, soalnya kalau ibu-ibunya udah biasa. Jadi sekali garuk langsung dapat 5. Mana ibu? Dapat 5. Tuh, sekali gerus dapat 5. Saya sekali garuk dapatnya 1. Lumayan lah. Kerang darah banyak dijumpai di dalam lumpur. Untuk mendapatkannya, saya harus terus-menerus mengaduk-ngaduk lumpurnya. Pencarian sejak pukul 7 pagi hingga jam 11 siang memberi kami hasil yang melimpah. Sesekali untuk melepas penat, hamparan lumpur ini juga menjadi sarana hiburan bagi para pencari kerang. Ayo! Ibunya cepet banget! Ketinggalan dah! Ketinggalan! Gue dorong aja deh! Ini udah bersih semuanya dari lumpur, sudah ganti baju juga, sekarang siap buat ngolah kerang darahnya. Mau dimasak apa ibu hari ini? Masak gerengsengan. Masak gerengsengan namanya. Kerang darahnya ini direbus sampai cangkangnya itu terbuka sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buat ngebuka, tapi tuh udah kelihatan isinya langsung setelah direbus. Makan lagi. Pokoknya rasa kerang darah di sini menurut saya lebih top karena kenyalnya itu pas. Berarti ibu jago nih masaknya. Udah gitu bedanya apa lagi? Oh ya, sama sekali nggak ada bau amisnya. Jadi dari mulai direbus bau amisnya itu udah nggak ada. Dan ini bagus banget buat kesehatan, terutama buat yang punya anemia. Jadi kalau rutin konsumsi ini makin sehat. Ikuti jejak saya. Jejak petualang.